Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Bapak Dr. Rusman Latif, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah retorika, serta yang saya cintai dan banggakan teman-teman semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan pidato dengan judul Pengaruh Bahasa Gaul dalam Penggunaan Bahasa Indonesia. Bahasa gaul adalah kreativitas yang perlu dicermati. Hadirin yang saya hormati, seiring perkembangan zaman dan kemajuan teknologi, kita melihat munculnya berbagai bentuk bahasa yang digunakan oleh anak muda. Salah satunya adalah bahasa gaul. Bahasa ini sering muncul di media sosial, dalam percakapan sehari-hari, bahkan masuk ke dalam lingkungan sekolah dan lingkungan keluarga. Bahasa gaul pada dasarnya adalah bentuk ekspresi yang kreatif. Ia membuat komunikasi menjadi lebih santai, akrab, dan sering kali lucu. Bahasa gaul menjadi jembatan bagi kaum muda untuk membangun kedekatan, mempererat pertemanan, dan menunjukkan identitas kelompok mereka. Kita tidak bisa memungkiri daya tariknya yang mampu membuat percakapan terasa lebih hidup dan tidak kaku. Frasa-frasa seperti santuy, gabut, atau mager kini sudah begitu melekat dan menjadi bagian tak terpisahkan dari interaksi sehari-hari di kalangan anak muda. Namun, di balik semua kreativitas dan sifat akrabnya, kita tidak boleh menutup mata bahwa penggunaan bahasa gaul yang berlebihan dapat membawa dampak negatif terhadap penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Ini adalah sebuah isu yang patut kita renungkan bersama demi kelestarian bahasa ibu kita. Bapak, Ibu, dan teman-teman sekalian, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara kita. Bahasa ini adalah identitas nasional yang menyatukan kita dari berbagai suku dan daerah. Dari Sabang sampai Merauke, bahasa Indonesia adalah alat perekat yang memungkinkan kita berkomunikasi, memahami satu sama lain, dan membangun persatuan. Ia adalah cerminan kekayaan budaya dan sejarah bangsa ini. Ketika kita terlalu terbiasa menggunakan bahasa gaul, tanpa sadar kita sering melupakan
tata bahasa, ejaan, bahkan makna kata yang sesungguhnya. Hal ini bisa menyebabkan penurunan kemampuan berbahasa secara formal, terutama dalam dunia pendidikan, lingkungan profesional, dan komunikasi resmi. Bayangkan bagaimana kita bisa menyusun esai yang baik, proposal yang meyakinkan, atau presentasi yang profesional jika kita tidak menguasai kaidah bahasa Indonesia yang benar. Contohnya, kata-kata seperti enggak, gue, lo, cuy, paper, dan sebagainya kini lebih sering digunakan daripada bentuk bakunya seperti tidak, saya, kamu, atau teman. Jika terus dibiarkan, bisa saja generasi muda lebih mengenal bahasa gaul daripada bahasa Indonesia yang sebenarnya. Ini bukanlah ancaman yang sepele. Jika kecintaan pada bahasa gaul memudar pondasi komunikasi formal, kita pun bisa goyah. Kita harus mengakui ini bukan hanya masalah keren atau tidak keren. Ini adalah masalah bagaimana kita menghargai dan melestarikan warisan budaya kita. Bahasa Indonesia yang baik dan benar bukan hanya alat komunikasi, melainkan juga cerminan dari kedisiplinan berpikir dan ketajaman logika kita. Lantas, apakah ini berarti kita harus sepenuhnya melarang penggunaan bahasa gaul? Tentu saja tidak. Bahasa adalah entitas yang hidup dan terus berkembang. Namun, yang perlu kita lakukan adalah mencari keseimbangan. Kita perlu memahami kapan dan di mana penggunaan bahasa gaul itu tepat, dan kapan kita harus kembali pada kaidah bahasa Indonesia yang baku. Lingkungan informal seperti obrolan dengan teman, khususnya teman sebaya, atau media sosial mungkin sah-sah saja menggunakan bahasa gaul. Namun, ketika kita berada di lingkungan formal, seperti di sekolah, dalam forum diskusi, saat menulis tentang tugas, akan karya ilmiah, atau berbicara dengan orang yang lebih tua dan memiliki posisi, sudah seharusnya kita menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Masa depan bahasa Indonesia ada di tangan kita. Mari kita gunakan bahasa gaul secara bijak. Dan pada saat yang sama, mari kita terus menjunjung tinggi dan melestarikan bahasa Indonesia sebagai identitas bangsa kita. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan.
Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau kalimat. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.